Nilai terendah ketika ini mainnet diumumkan adalah $314.159 per koin. Setara dengan 4,7 miliar sekian, hampir 4,8. Luar biasa. Yang jadi pertanyaannya, kalau koin Bapak ada 10 yang available balance, ada 100, ada 200, ada 300, 400, 500, 600. Apakah itu karunia atau beban? Karunia. Luar biasa. Di satu sisi itu karunia, tapi di sisi lain itu beban. Kenapa beban saya bilang? Bapak dengan 10 koin bisa hidup 20 tahun dengan menghabiskan 100 juta satu bulan. Pernah ngabisin 100 juta satu bulan? Belum. Sekarang Bapak bisa mempoya-poya 100 juta satu bulan. 10 koin Pak, 20 tahun. Sisanya mau diapain? Bagi-bagi. Sisanya mau diapain, pertanyaannya gitu. Itu merupakan pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita dikasih beban dan sekaligus tanggung jawab apa manfaat koin ini kelak. Itu paling penting. Nah, di sini yang mau saya sampaikan saran bahwa yang perlu adalah kita menumbuhkan ekonomi sirkular di sekeliling kita. Bantu saudara-saudara kita yang mungkin kemarin ngatain kita, halu loh, ngikutin beginian, membuang waktu, yang jelas-jelas aja, kan itu kan. Nah, tapi sebenarnya hal yang paling jelas di muka bumi ini adalah ketidakjelasan itu sendiri. Apa yang bisa dipastikan di muka bumi ini kecuali dengan rahmat Allah, kan begitu. Nah, terus dia bilang begitu, ketidakjelasan itulah yang paling jelas. Nah, oleh karenanya ketika kita sudah mendapatkan kesempatan ini, kepada orang yang seperti itu pun perlu kita bantu, sehingga nanti di masa depan ketika sistem administrasi sudah teratur, keuangan sudah semuanya serba digital dan semuanya serba komputasi publik ya namanya, atau sistem komputerisasi yang melibatkan seluruh masyarakat dan sendi masyarakat, maka saudara-saudara kita itu nggak perlu disuntik chip di lengannya. Kenapa harus disuntik chip? Karena kan teratur sistem, nggak boleh ada, kan sistem kita pakai blockchain Web3, tidak mungkin ada gratifikasi, korupsi dan sebagainya karena terkontrol. Maka disuntik chip sehingga diklik ini, oh ya ini orang ini perlu bantuan. Apa kita nggak kasihan lihat saudara kita perlu bantuan seperti disuntik chip nanti di masa depan? Nah, disinilah tugas kita membantu dengan koin yang ada. Hidupkan ekonomi sirkular. Bagaimana teman-teman sekolah kita, teman-teman di pesantren dulu yang hidupnya tidak beruntung? Apa kita biarkan mereka seperti itu? Kelak mereka disuntik chip, dipasangin chip di lengannya untuk supaya bisa monitor, mereka dapat bantuan. Apa kita tega? Enggak. Tidak. Kita harus memberikan bantuan. Nicholas dalam nasihatnya beberapa waktu yang lalu, dia mengucapkan selamat kepada pioner. Sekaligus juga dia menyampaikan kekhawatiran karena ditakutkan pionernya akan menghambur-hamburkan uang luar biasa karena kaget gitu ya. Kalau kagetnya pingsan nggak masalah, tapi kagetnya itu foya-foya, itu yang celaka. Kalau kagetnya pingsan kan nanti diobatin, nasihatin, Pak Frans datang nih, kamu begini-begini, selesai. Tapi kalau kagetnya tiba-tiba keluar dari garis, jauh dari Pak Frans, jauh dari Raden Swandi, dari kita-kita semua, foya-foya. Foya-foya ngabisin duit di Anyer aja udah berapa duit itu? Satu malam 1 miliar, bisa saja terjadi. Kan? Hidup itu sia-sia yang kayak gitu. Makanya ini yang perlu saya sampaikan, bahwa ini beban di pundak kita dikasih tanggung jawab yang luar biasa, dan kita orang pilihan, maka kita perlu supaya bisa menumbuh kembangkan ekonomi di sekeliling kita. Sahabat kita bantu, saudara kita bantu, bahkan orang-orang yang menghina kita bantu, sehingga mereka tersadar bahwa ini proyek bukan abal-abal. Saya kayak sampaikan nih, banyak orang yang mengatakan halu, abal-abal dan segala macam. Saya juga mantan penambang koin rig. Tadi Pak Haji itu bicara tentang node. Node itu ada 2 tipe node di penambangan rig. Ada, kalau kita node cukup untuk mencatat blockchain. Ketika saya bermain di penambangan rig, itu ngabisin energi, ngabisin nyolong listrik, sehingga hidup pun nggak bagus.
karena kan mahal biayanya, kosnya. Nah, kita dikasih kesempatan nambang biaya murah, gratis lah katakan. Misalkan nggak datang ini, mepet-mepet aja di sini nih, pura-pura nyari Raden Suandi. Nanti kita mau minjem wifi kan, titip, klik, selesai, pulang. HP nggak isi data, masih nambang 24 jam sampai besok lagi. Mudah-mudahan besok punya rezeki kita beli pulsa, beli data. Nah, itu kira-kira. Jadi begitu murah, mudah, ramah lingkungan ini. Jadi tidak mahal. Bagaimana hal yang murah, ramah lingkungan yang diberikan seorang Nicholas Cheng Diopang kepada kita, kemudian kita menjadi tamak dan memberikan kepada orang lain dengan harga yang mahal. Nah, ini yang tidak pantas. Itu yang tadi diberikan contoh oleh Bu Yuni tadi, bahwa memberikan kemudahan kepada sesama kita itu hal yang paling utama yang dilakukan di Pi Network, karena proyek ini memang ditujukan untuk memudahkan semua orang. Yang kedua, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tujuan daripada Bitcoin ini tidak sama dengan koin-koin konvensional lainnya. Tidak sama dengan Ethereum yang menggunakan Web 2.0, tidak sama dengan Bitcoin yang menggunakan Web 1.0. Ini Bitcoin adalah teknologi yang paling mutakhir menggunakan Web 3.0. Goalnya apa? Dengan teknologi yang begini syarat, ada main network, ada ekosistem yang begitu luar biasa, anti money laundering, anti FATF, force action, financial action tax force, atau anti dana-dana untuk menumbuhkan terorisme, kejahatan internasional. Itu semua bisa terbaca di sini oleh sistem algoritma yang ada di Pi Network. Bahkan gak usah jauh-jauh, kita punya latar belakang gak bagus, ikut hackathon pasti tidak lulus karena terbaca oleh algoritma. Itu ini sudah ada bukti, tapi saya tidak menyimpulkan apa-apa. Ini sistem yang sangat luar biasa. Jadi dengan begitu juga ekologi di dalamnya. Di dalamnya ini ada interaksi pasar, ada pemenang hackathon yang bisa nanti antara lain adalah Pi Showroom, ada Pi Property, ada Pi Travel, ada yang lain-lainnya, ada yang dari luar negeri. Tapi yang kita utamakan adalah yang dalam negeri. Patut nggak kita dukung itu yang dalam negeri? Patut kita dukung. Tetapi perlu juga kita sentil kalau nanti melenceng. Kenapa perlu kita sentil kalau melenceng? Karena kita adalah pioner. Artinya pioner itu perintis. Yang dulu memperjuangkan kemerdekaan siapa? Perintis kemerdekaan. Mereka berjuang mengorbankan nyawa dan segala macam untuk mencapai kemerdekaan. Sama sekarang dengan kita ini. Ada 1.700.000 orang yang aktif nambang di Indonesia. Itu melakukan hal yang sama seperti perintis kemerdekaan dulu. Kita memerdekakan manusia Indonesia dari kemiskinan. Itu tugas kita. Kita sekarang dapat kesempatan ini. Terus kita sebagai perintis, kemudian ada yang menang hackathon, yang mendukung juga kita, kemudian mereka menghina kita, pantas gak? Tidak pantas. Kalau hal ini terjadi, perlu kita tegur. Tetapi bukan kita adili. Kita tegur. Kalau orang melenceng, harus tegur, wajib hukumnya. Kalau masih juga dipaksakan, tinggalin. Masih banyak kok. Begitu open minded nanti, kita tidak memerlukan siapapun, kita semua masuk, terbuka. Namanya open minded kan? Open mind network. Jaringan kerja besar tergabung, open source tergabung, semua sumber tergabung. Maka kita tinggal datang ke bank, konversi. Kenapa saya bilang konversi bukan withdraw? Karena Pi adalah uang. Saya mau kasih contoh nih biar supaya jangan salah ini. Abang punya uang berapa di kantong? Kembalian beli minum tadi. Tapi punya megang uang 50.000 nggak di kantong? Ada. Keluarin. Keluarin. Biar kita kasih contoh, biar gamblang.
Apa ini pi? Hah? Ini aja. Kalau udah Bapak pegang aja, Pak. Bapak kemari deh. Bapak Kemari, nggak apa-apa, Pak. Dengan Pak siapa nih, Pak? Pak Sumardi. Uang Bapak berapa, Pak? Ini harganya berapa, Pak? 50.000. Harganya berapa nih? 50.000. Kalau harga saya tawar, Pak. Enggak Saya tawar 20.000. Enggak. Harganya? Kenapa saya nggak bisa tawar 20.000? Karena Karena nggak nilainya 50.000. itu yang harus dirubah itu mindset ya. Jadi Picoin itu bukan harga, tapi nilai, value, bukan price. Kalau price itu terjadi karena kesepakatan dua komunitas berbeda. Anda punya barang, saya punya uang. Itu price namanya. Tapi kalau nilai, komunitas yang sama, kita Pi Network itu di dalam buku putih namanya Stellar Consensus Protocol memutuskan nilai koin Pi adalah 314.159 US per Pi. Jadi ingat nih, camkan baik-baik, Picoin tidak mengenal harga. Kalau harga selesai, nggak ada harganya. Makanya kalau orang nanya, Picoin berapa harganya? Nggak ada, memang udah bisa di withdraw. Apa yang di withdraw? Ini bukan komoditi. Picoin adalah uang. Kenapa dia harus jadi uang? Saya tadinya berpikir open minded akan berlangsung bulan Juni tahun 2023 ini. Kemudian setelah open minded, Profesor Dr. Nicholas Kalis dengan istrinya Profesor Dr. Ching Li Fang harus bicara di forum internasional IMF, Bank Dunia dan PBB untuk memberikan presentasi sekaligus menjamin bahwa Picoin akan menjadi jaring pengaman uang global atau Global Finance Safety Net. Itu yang sering saya sampaikan. Seperti dolar saat ini untuk menjadi Global Finance Safety Net di uang kartal atau uang fiat, rubel di Eropa Timur, yuan di kawasan Asia, itu kira-kira. Tapi besok karena uangnya digital, maka Global Finance Safety Net-nya juga harus uang digital. Uang digital yang mana? Yang sudah memenuhi syarat. 3 syarat tadi, teknologi, ekosistem, ekologi. Kenapa perlu ekologi? Karena begitu pasar berjalan, nilainya menjadi baku. Makanya kita dorong di showroom, jangan nunggu open minded dong. Harus dilakukan pada saat ekologi pasar ini berjalan. Kalau enggak, nilainya tidak terbentuk. Dulu kami sudah melakukan itu ketika awal-awal yang close minded. 600 keping emas kami jual. Saya tanya sama Bang Nawir sama istrinya Ibu Haji Linda, mau berkorban nggak untuk kita? Dia bilang, insya Allah saya berkorban. Mau. Oke, beli emas, kita jual. Kumpulin koin, waktu itu belum tahu nilainya. Kalau sekarang dia udah tahu nilainya. Dulu masih abu-abu. Kita sudah deklarasi di Ancol, dihadiri 6.000 orang. Begitu keluar dari Ancol, di area duta kita jual emas, di blow up. Seluruh dunia tahu waktu itu. 2 bulan itu trending topik. Kemudian kita terus berjalan emas sampai habisnya lumayan besar. Gak usahlah sebut nilainya, tapi besar sekali. Tapi sekarang bahagia nggak? Insya Allah bahagia. Kenapa? Karena dari situ kemudian Raden Suandi juga barter macam-macam, sampai terakhir sama-sama kita barter motor di Tangerang. Ya, ada barter teman, barter mobil di Batang. Berjalan semua, ekologi kami sudah bentuk sehingga dengan nilai konsensus. Sekarang tanggung jawab siapa? Apa masih kami? Tidak. Gantian. Yang menang hackathon siapa? Pi Showroom, Pi Property, Pi Travel, terus yang lainnya. Dan nanti Niai bisa sampaikan kepada teman-teman pengurus pusat. Ayo jalanin. Kan? Mudah-mudahan ada investor katanya mau yang mandiri dulu. Silakan. Yang penting ekologinya kita tumbuhkan. Sehingga begitu kita tumbuhkan, maka open minded segera tiba. Kapan open minded? Pertanyaannya kan, kapan open minded? Kalau ikut video saya di Bogor, saya sudah sampaikan ketika open source terjadi dengan masuk ke
sekaligus masuk ke Web 3.0, terjadi connecting di Web 3.0, makanya kita ketika HTTPS berubah menjadi P dari sekian, itu antara 1 bulan sampai 1 bulan setengah. Bukan dari sekarang, dari kemarin, dari tanggal 14 Maret kemarin. Makanya ini udah dekat. Menghitung Ya, hari. kita sama-sama berdoa. Ini hitungan saya, tapi kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama. Kenapa saya bilang gitu? Sebab ekologi berjalan atau tidak di Indonesia, Cina pasti jalan. Ekologi berjalan atau tidak, ini negara-negara ada 120 negara sudah sekarat. Pak Jokowi dari tahun lalu sudah bilang ada 120 negara akan kolaps, dan itu negara-negara besar. Sekarang 18 negara dalam perawatan IMF. Beberapa hari yang lalu saya dapat berita, semakin saya yakin bahwa open minded akan segera tiba, saya dapat berita IMF lempar handuk di sudut putih, sudut netral, lempar handuk putih di sudut netral. Kalau tinju itu istilahnya, kalau begitu dia buang handuk putih di sudut netral, itu berarti udah nyerah. Tidak mampu mendanai negara-negara yang kolaps. Artinya apa? Kemampuan IMF sudah sangat terbatas. Bahkan kalau IMF gerak terus, sekarat juga IMF. Kenapa? Bank-bank investasi seperti Silicon Valley di Amerika itu bangkrut. Bank-bank investasi, bank-bank besar. Nah, bagaimana menyelamatkan dunia? Indonesia oke, hebat, 5,3 sampai 5,5 pertumbuhannya. Tapi barangnya mau dijual kemana, bro? Ayo, negara-negara yang terima barang kita juga lagi kolaps. Artinya kita terima barang, kita terimbas nggak? Terimbas pasti, karena daya beli dalam negeri nggak mungkin mampu. Satu-satunya yang mampu menyelamatkan dunia ini adalah apa? Bitcoin. Betul. Bayangkan saja dengan nilainya segitu, 314.159 di awal, sudah menyelamatkan dunia nggak kalau Anda membelanjakan 1 koin 1 bulan? Ya kan? Artinya ekonomi retail berputar, semua akan kembali berputar. Nah, inilah alasannya kenapa open minded itu harus segera dipercepat. Kalau tidak dipercepat, maka Dr. Nicholas ikut menyumbang kehancuran buat bumi ini, buat dunia. Maka harus dipercepat. Ya, mudah-mudahan nggak lama lagi. Cuman saya agak kaget. Tadinya saya pikir pidatonya nanti di depan IMF maupun di Bank Dunia, ternyata di White House. Ada apa ini dengan Amerika nih? Kok tiba-tiba sabot? Oke lah, kita masih bisa terima karena ini didaftarkan di negara bagian California, otomatis tunduk pada undang-undang California, itu negara bagiannya Amerika kan. Nah, jadi oke lah, nggak apa-apa. Dan Amerika juga kayaknya curi start supaya mereka tidak ketinggalan dari Cina. Nah, artinya sebenarnya orang Indonesia ini diuntungkan. Nah, terus selanjutnya saya mau kasih satu motivasi yang tinggi bahwa para pioner ini punya harga diri yang tinggi. Terlepas dari apa pendidikannya, apa latar belakang pengetahuannya tentang pioner itu, ketika sudah ikut nambang, maka dia disebut pioner. Pioner ini saya ibaratkan menjadi darah dan daging bagi tubuh manusia. Bayangkan saja P-Network yang begitu hebat dengan ekologi, ekosistem, teknologi, dan utilitas kebermanfaatannya, berfungsi nggak kalau pionernya nggak jalan? Enggak. Tidak kan? Nggak ada yang buat belanja, koin ketahan di pioner, tidak berfungsi kan? Ya. Karena kita adalah darah dan dagingnya. Bagaimana bisa hidup makhluk tanpa darah dan daging? Yang ada tengkorak, bisa jalan patah. Itu kira-kira. Jadi luar biasanya kita. Makanya dikasih penghargaan setinggi itu. Di dalam buku putih disebutkan kita yang menentukan nilai. Makanya ada orang-orang, nggak bisa, itu harus lewat
dengan vendor. Vendor tidak punya hak di sini. Yang punya hak pioner disebutkan Stellar Consensus Protocol atau konsensus bintang. Stellar itu bintang ya. Jadi di sini yang menentukan. Kalau dengan vendor itu harga koin, itu koin-koin seperti koin-koin yang lain-lain, micin termasuk yang saya tambang itu banyak koin micin, itu baru harga karena komoditi. Ini uang, tadi udah kita contohkan, uang itu seperti ini, nilai dia bukan harga. Jadi tolong supaya jangan kembali, supaya jangan salah sebut, karena Nicholas Kokalis dan Qin Biofang maupun Vincent Philip tidak pernah menyebut harga untuk Bitcoin, tapi mereka menyebutnya nilai. Artinya jelas kalau kita orang yang berpikir ketika dia disebut nilai, maka kita sudah tahu tujuan dan arah ke depannya ini menjadi apa. Tidak mungkin menjadi komoditi. Oh, ini harus di listing dulu di apa? Kalau mau di listing mana di tahun 2019 di listing? Kenapa baru sekarang di listing? Buang-buang energi, buang-buang bakar-bakar uang 628 miliar dolar pengerjaan proyek ini cuma untuk di listing dari 0,00 sekian. Alangkah bodohnya itu. Kita bisa didaftarkan di exchange tapi bukan sebagai komoditi, tapi sebagai valuta. Karena apa? Karena kita adalah uang. Itu yang perlu saya yakinkan kepada Bapak Ibu Saudara, sehingga kita semakin termotivasi. Tadi motivasi yang luar biasa sudah diberikan oleh Kak Frans. Jadi di sini kita sebagai pioner memiliki nilai yang tersendiri di dalam satu jaringan besar atau network ya, Pi ini. Jadi jangan mengecilkan diri kita, jangan sampai menyia-nyiakan koin kita, jangan sampai dirampok dan ditipu, karena kita pemegang kendali dalam kehidupan manusia mulai dari besok, hari ini, besok, dan ke depan. Sampai apalagi setelah mainnet terbuka atau open mainnet ini berlangsung. Nah, kita perlunya sekarang ini adalah kita terus nambang, lindungi koin kita, simpan prasasti kita di tempat-tempat yang berbeda, jangan sampai hilang satu kata pun, karena 24 kata itu harus utuh, jangan sampai berubah hurufnya pindah-pindah, pastikan utuh. Kalau screenshot hati-hati, karena biasanya yang screenshot ini hilang itu jadi 22 kata. Simpan juga, backup, kirim ke email kita juga. Kalau HP hilang, kalau kita masih hafal email, klik masuk, ada lagi. Tapi bisa juga di print, dikirim ke di print. Tapi jangan kirim antar WA ya, karena paling gampang dicuri itu ketika kirim antar WA. Itu. Jadi frasa sandi kita tuh menganut non kustodian ya, dompet kita ya, menganut non kustodian polanya. Non kustodian itu maksudnya gimana? Dompet kita tidak tersimpan di sistem pusatnya Pi Network. Dompet kita yang simpan sendiri, frasa sandinya kita yang simpan. Ketika hilang, pada saat koin sudah available balance, maka hilang koin yang ditransfer pertama. Kita harus bikin lagi wallet baru migrasi kedua masuk lewat wallet kita itu. Jadi hati-hati betul supaya jangan sampai mengulang kesalahan-kesalahan yang kita sudah edukasi ini dari bulan Desember tahun 2021. Tapi setiap kita edukasi, selesai edukasi ada 2, 3, 4, 5, 6 yang melakukan kesalahan yang sama. Jadi tentu ini perlu perhatian kita semua yang hadir di sini, supaya juga memberikan masukan atau menyarankan kepada yang tidak hadir atau kepada referralnya masing-masing, supaya menjaga betul itu proses sandi. Itu penting. Terus yang lainnya ya, kita ini mungkin akan jadi orang yang mendapat perhatian dari berbagai pihak di sekeliling kita kelak. Pesan Nicholas kepada kita, tetap humble atau rendah hati, itu penting. Jangan jadi jumawa. Ada saya ngelihat beberapa ini baru menang hackathon, sudah ada ini. Padahal baru menang hackathon, belum
megang koinnya banyak-banyak belum cair jadi uang, apalagi kalau sudah jadi uang. Jangan sampai terjadi. Kita tetap rendah hati, memperhatikan sesama, tetap melakukan yang terbaik, karena kita ini juga sebenarnya mau usaha juga nggak penting lah. Tapi kenapa kita harus usaha? Karena membuat usaha, kelompok-kelompok usaha, supaya kita juga menumbuh kembangkan ekonomi di lingkungan kita. Kalau buat diri sendiri, kita coba cek itu di HP-nya, coba cek fee per hour-nya berapa tuh kamu? Fee-nya berapa? Kira fee per hour-nya? Bukan itu, yang warnanya hijau. 0, fee per H. 0,0112. 0112. 0,45 dikali 24 coba. 24 jam. 11, itu kali 4,7. Ih, kenceng banget. Per hari 11, kenceng bener. Tur dibayarin pira itu? Miliaran ya? Puluhan miliar kan? 50 miliar lebih. Sadinten yang dibayar segitu ya. Jadi bayangin aja tuh. Ini ngapain kita pusing? Kita sudah dibayar segitu. Kalau kita bisa bikin ekonomi sirkular, kita bangun, kita tumbuhkan untuk sekeliling kita, kita nggak akan rugi. Ini loh, kenapa kok bisa begini? Itu ilmu pengetahuan. Ada hadisnya. Betul. Nabi katakan bahwa ada orang kaya orang miskin hari ini, besok dia kaya raya. Amin. Ada hadisnya. Jadi ini bukan abal-abal. Kecuali orang nggak pernah membaca, dia nggak tahu. Ada hadisnya. Sayyidina Ali mengatakan, nanti di masa depan, di suatu masa di masa depan, ada orang membagi-bagi emas tapi tanpa bentuk. Emas apa? P-Network. Bitcoin nilainya lebih tinggi daripada emas. Ini loh. Kalau kita dibilang halu, saya orang paling rasional di muka bumi ini. Saya ditawarin bulan Juli, saya nambang koin micin udah banyak. Yang nawarin Jerry Wong, Bang Jerry. Betul, ya. Nawarin, saya diem aja, nggak saya peduli. Tapi dia telepon saya marah-marah. Bang Jerry kan orangnya pemarah ya. Dia telepon langsung marah. Bang, abang baca itu. Kalau nggak abang nyesal seumur hidup. Wih, gawat ini. Saya baca, saya buka, saya kaget. Apa iya? Saya kan cepat memorinya nyambung kan. Oh hadisnya ini, Oh langsung Pak, saya saking malu, saya scroll lagi, saya nggak mau minta itu dikirim itu. Saya scroll, masih ada bulan Juli itu panjang ke atas. Saya klik. Dia ketawa besok pagi. Udah punya wallet belum? Udah siap semua. Itu. Kenapa? Jadi saya itu dengan keyakinan penuh ikut ini. Makanya saya langsung terjun total, saya belajar. Jadi bukan karena saya itu pinter atau apa gitu, tidak. Karena saya memang kalau udah terjun total. Cuman saya kalah ilmu di sini. Anak saya belum KYC. Pak Frans datang nawarin, insya Allah Pak, saya bawa anak saya ke Bapak. Itulah kita tidak ada yang sempurna. Kita harus tetap belajar. Di sini saja saya ketemu dua hal nasihat yang saya sebenarnya itu diingatkan kembali, dan satu ilmu yang saya dapat dari Pak Frans. Nggak lama lagi saya atau Pak Haji Nawir akan nuntun anaknya, karena anak kami belum 18, jadi kami harus bawa ke ahlinya. Begitu kira-kira. Jadi ini yang perlu kita sampaikan. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di esok hari kepada seluruh pioner yang melaksanakannya. Kemudian selamat berbahagia karena masa keemasan P-Network akan segera tiba. Amin. Semoga aja kita bisa lebaran dengan senyum ceria. Amin. Tapi saya perlu sampaikan kepada Ibu Yuni, tawarkan mobil kan? Betul? Bapak-bapak mau mobil apa mau uang? Coba sekali lagi, uang apa mau mobil? Uang. Bu Yuni, Dua-duanya lah. hah? Dua-duanya, artinya pesannya mobil mewah, jual beli mobil yang murah. Nah itu jawabannya. Nah, jadi 90 dalam studi saya 96% pioner sekarang perlunya uang. Betul.
Buat apa? Bayar hutang. Ya benar-benar. Saya nggak termasuk orang yang berhutang karena saya nggak mungkin buka rahasia hutang saya. Hutang saya banyak sama. Ya namanya manusia. Jadi kita perlu itu. Kita punya uang bayar hutang. Jadi kalau udah bersih kan enak. Bulan depan kita tinggal tukar ke bank, tinggal tukar ke ini. Gitu kira-kira. Jadi sekarang ini kita perlu uang. Nanti mungkin mudah-mudahan itu menjadi PR untuk Bu Yuni dengan teman-teman. Bagaimana ngatasin ini? Banyak loh mobil satu-satu apa gimana nih? Iya. Satu akun satu kira-kira. Satu akun cuma satu ya? Iya. Satu unit. Nah, jadi makanya kalau pesan mobil jangan murah-murah. Kalau pesan Fortuner bagaimana mau bayar utang? Utangnya aja udah. Bagaimana bisa tebus sertifikatnya di bank itu? Utang 600 juta beli Fortuner, jual lagi potong 500. Pusing lagi, kurang 100 juta nggak bisa nebus. Satu kali beli mobil yang nilai 4 miliar. Mobilnya nggak ada, hubungin Novi, Vicky, Aki Hari. Nanti kita berurusan sama beliau. Mobil saya mahal-mahal semua. Harganya untuk 1 sampai 1,5 koin. Tinggal Bu Yuni 1,5 koin bisa nggak kita mainkan? Kalau bilang bisa, ayo semuanya. Mobilnya mewah. Kurang mahal Bu. Saya punya Lambo. Lamborghini limousinnya itu kita jual semua. Nggak perlu jual, itu dapat kita jual lagi di situ, bawa pulang uangnya Kang. Itu kira-kira ya. Jadi itu teman-teman sahabatku semua, pionir Indonesia yang berwarga negara Banten, warga Banten. Ini saya ucapkan selamat dan kita berjuang bersama-sama. Terakhir saya mau sampaikan bahwa konsen perjuangan saya dengan teman-teman, dengan Kang Bayu, Pak Haji Nawir, Bu Haji Linda, dan Bang Luis, Pak Luis ya, Pak Ridwan Luis. Kalau orang main Facebook pasti tahu dia siapa. Iya. Kami sekarang konsen menghadapi regulasi pemerintah Indonesia. Jadi kami nggak sempat ngurusin kekayaan-kekayaan kayak Bu Yuni. Jadi jangan lupa kami ya Bu Yuni ya, karena kami berjuang di regulasi. Karena memang Indonesia sangat ketat. Undang-undang loh yang berlaku di negara ini jual beli harus menggunakan rupiah. Dia tidak peduli sama Pay Network. Boleh jalan, boleh tidak. Masuk sini rupiah. Oh, dolar perkasa Amerika bisa bawa itu apa? Bisa bawa kapal induk 10, tetap turun di sini pakai rupiah. Gila nggak Indonesia? Itu kita boleh salut sama kita, tapi sekaligus ini pekerjaan rumah yang paling berat buat PR yang paling berat untuk Network. Bagaimana menselaraskan Bitcoin dengan regulasi yang ada di Indonesia. Dan ini sedang kami perjuangkan dan kami butuh dukungan semua pihak, makanya jangan terpecah-pecah. Ya, kita semua guyup. Kita semua gabung jadi satu. Kalau kemarin ada perbedaan, ya selesai sudah. Ini kan mau ngadepin open minded, kan kaya masing-masing, nggak ada kaya rame-rame. Rame-rame kayanya, tapi masih kan kalau Raden kan kaya rame-rame betul, tapi masing-masing kan. Nanti ada arah ke sana, ke sini, ke sana, kita nggak tahu. Tapi itu. Cuman kalau tidak bersatu, maka nanti menghadapi regulasi dengan pemerintah ini cuma kami bertiga berempat orang, tapi kalau didukung seluruh pionir yang ada di Indonesia, ada jumlahnya 101.700.000 orang, maka kita akan menentukan politik positif di Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi menempatkan kekuasaan yang adil di Indonesia. Kenapa? Karena Pi. Dan yang saya